Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Selamat datang di channelnya Mekanik KW. Jadi kalau semalam saya bahas efek terburuk membeli mobil bekas laka, kali ini saya akan bahas efek terburuk membeli mobil dengan kilometer putaran. Saya baca komen, banyak komen yang simpang siur beritanya. Aduh, kacau. Banyak juga yang menyalahkan saya, bilang bahwasanya kilometer mobil itu tidak bisa diputar. Banyak komennya kayak gini, skala besar ya. Komennya kayak gini, ini konten menyesatkan katanya. Kilometer mobil itu tidak bisa diputar. Kalaupun bisa, harus melalui banyak cara katanya. Berarti kan intinya bisa. Gini ya, saya di lapangan itu sudah cukup lama kalau menurut saya ngecek mobilnya hampir setiap hari. Teman-teman bisa hitung sendiri, maksimal saya ngecek. Saya ini batasi ya, saya inspeksi sehari itu maksimal di 5 unit wajib. 5 dikali 30 hari aja udah berapa sebulan? Sudah 150 unit. Nah, jadi makanya hari-hari saya jumpa mobil banyak sekali mobil yang kilometernya diputar itu dijual banyak. Tujuannya apa? Pasti ingin mencari perhatian dari calon pembeli, dari calon buyer, itu udah pasti. Karena gini, prinsip mereka pasti kilometer masih rendah, otomatis mereka berpikir, oh iya, mobil berarti nggak terlalu capek lah, atau oh berarti mobilnya jarang jalan. Pasti mereka berpikir seperti itu. Nah, tapi banyak juga dari teman-teman yang jual kilometer ya real, mau dia tinggi mau dia rendah ya udah dijual gitu aja. Cuman ada sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab, yang kerjanya itu mutarin kilometer aja. Kilometer udah rendah pun masih diputar juga. Jadi saya pernah kejadian ini saya cerita sedikit. Mobil itu tahun 2023. Kilometer awalnya itu 40.000. Itu termasuk tinggi kalau untuk 1 tahun pemakaian. Cuman saya pikir itu wajar, karena mobil ini bekas nama PT. Jadi akhirnya saya cek di hari Senin. Hari Senin saya cek sama si calon bayarnya. Kami cek, si bayarnya ini sebetulnya srek sama mobilnya, cuman dia masih ragu sama kilometer. Ingat ya, kilometer. Nah, setelah itu dia seminggu kemudian itu berpikir, ya udahlah ambil aja gitu kan, ambil aja deh mobilnya. Lagian kilometer ya udahlah biarin aja, 40.000 1 tahun pemakaian, namanya juga XPT. Mungkin dia mikir seperti itu. Akhirnya dia ngabarin saya. Bang, saya jadi ngambil mobil yang hari Senin kita cek kemarin. Saya minta tolong final check kita bang, terakhir pas serah terima unit. Oke, saya datang ke sana. Akhirnya apa? Setelah final check di hari Sabtunya, ya, kami awal ngecek Senin kilometer 40.000. Pas hari Sabtunya kilometer sudah turun jadi 20.000. Kebayang nggak? Diturunin kilometernya di mobil yang sama, diturunin. Jadi si penjual ini nggak bisa berkata-kata lagi. Kami tanya, bang, kilometer kok diturunin? Kemarin kan 40.000 kayak gini. Saya pikir abang nggak jadi beli. Dia bilang sama si calon buyer. Akhirnya si buyer memang nggak jadi beli, karena sudah malah diputar gitu kan. Jadi dia ngerasa ya udah, wah berarti ini yang jualan nggak jujur, dia aja berani muter. Ya udah, dia akhirnya ambil sikap nggak jadi ngambil mobil itu. Oke, kembali ke topik. Apa sebenarnya efek terbesar membeli mobil kilometer putaran? Kalau ini kita sama-sama belajar ya. Di setiap mobil itu ada spare part yang dia masa pakainya itu berdasarkan waktu ada. Berdasarkan waktu ya, waktu pakai. Habis itu berdasarkan kilometer mobil ada juga. Makanya teman-teman kalau punya Triton atau punya kayak Innova atau Fortuner 2KD, pasti di situ ada label tuh. Pergantian timing belt di kilometer 100 ribuan atau lain sebagainya. Nah, itu part yang termakan berdasarkan kilometer. Dia nggak termakan berdasarkan usia. Kalau misalkan pun nih mobilnya sudah 20 tahun tapi kilometernya masih 20 ribuan, itu nggak akan minta ganti, terkecuali kilometernya sudah 100.000, itu wajib ganti. Nah, itu contoh salah satu part yang termakan berdasarkan kilometer mobil. Banyak part lainnya yang termakan itu berdasarkan kilometer mobil. Bayangin ya, teman-teman beli mobil ini, taunya teman-teman kilometer 90.000. Ternyata setelah dicek ke Toyota, kilometernya lebih 200.000. Kebayang nggak, selanjutnya teman-teman itu hanya dapat PR mengganti part-part yang harusnya diganti. Nah, itu efek terburuknya membeli mobil dengan kilometer putaran. Makanya selalu saya wanti-wanti, saya masih lebih milih
nih kalau apa, lebih milih mobil itu kilometer tinggi tapi terawat daripada mobilnya sehat-sehat aja tapi kilometernya diputar. Nah makanya kalau udah diputar ini saya nggak pernah, ibaratnya nggak pernah kasih apa lagi lah, nggak pernah kasih angin kebebasan lagi untuk si penjualnya. Pasti saya langsung bilang ini nggak worth it untuk dibeli karena kilometernya sudah diputar. Tapi mesinnya sehat bang, ya terserah bapak, terserah bapak. Paling saya hanya menyerahkan gitu lagi. Tapi kalau menurut saya ini tidak worth it untuk dibeli. Tapi dengan catatan lagi, harganya mungkin bisa murah, 50-60 juta di bawah harga pasaran. Cuman orang bodoh mana yang jual kayak gitu kan? Hanya berdasarkan kilometer putaran dia bisa jual di bawah harga pasaran. Nggak mungkin kalau menurut saya. Justru dengan dia memutar kilometer itu dia pengen dapat keuntungan yang lebih. Karena gini ya, kita tahu sama tahu, misalkan nih ada pedagang ditawarin mobil, bang mau nggak mobil ini bang, ini bla bla bla, tapi kilometernya gondrong misalkan kan, dia pasti nekan harga. Dia bisa jual itu dengan harga pasaran, justru dia dapat untung lebih besar dengan hanya modal memutar kilometer. Nah putar kilometer itu bukan hanya analog, digital pun bisa, semuanya bisa diputar. Karena sudah banyak kasus yang saya jumpai di lapangan. Nah itu ya, itu efek terburuknya sebetulnya. Jadi hanya dalam segi seperempat, iya betul. Habis itu yang lain ya ibaratnya sensor-sensor itu kan bagian dari seperempat. Nah itu seperempat itu bukan hanya di kayak piston lain sebagainya. Habis itu kayak metal duduk, metal round, kruk, as, camshaft, bukan hanya sekedar itu, bukan hanya sekedar klep lain sebagainya. Tapi sensor-sensor, perkabelan, wiringnya itu udah termasuk dari seperempat mobil. Jadi yang seperti saya bilang tadi, kebayangan kalau kita taunya mobil itu kilometer 90.000, ternyata pas dicek di Toyota itu kilometer 200 ribuan, otomatis jatah di kita saat beli mobil itu, kita hanya dapat jatah perbaikan-perbaikan, pergantian-pergantian part yang harusnya sudah diganti. Nah itu efek terburuknya. Yang tadinya pengen ngirit, yang tadinya pengen dapat dapat mobil sehat-sehat, maksudnya 2-3 tahun lagi nanti baru ada perbaikan besar lain sebagainya, malah justru boncos di sana. Kita berharapnya dapat mobil bagus, ternyata pengeluaran kita justru lebih besar di sana. Oke ya. Terima kasih yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah support sampai sekarang channel ini. Kalau yang belum kenal sama saya, bisa dicek semuanya di Instagram, di TikTok, di YouTube, di Facebook, semuanya ada. Saya share video-video edukasi saya di sana, bagaimana ngecek mobil bekas laka, bekas banjir, lain sebagainya. Saya semua share di sana. Teman-teman bisa scroll dan cek videonya satu-satu. Oke ya, terima kasih.